Selamat sore, salam Just Talk. Gue kembali lagi dengan dua match Chelsea sama MU yang kalah di kandang sendiri. Tapi sebelum ke sana, gue mau bahas rangkuman sedikit. Aston Villa pelan-pelan kembali ke habitatnya. Tadi kalah, udah unggul, tapi di away kalah. Terus lawan siapa tadi kalah nggak tahu, nggak penting juga. Terus Leicester, Everton dua-dua kehilangan poin, which is good, tambah seru di atas. Barcelona terseok-seok karena menang 2-1 di Copa del Rey. Karena kalau udah 3-4 pemain cadangan yang main, udah selesai. Ya, bener-bener lawan Rayo Vallecano Segunda Division diobok, ya nggak diobok sih, tapi hancur-hancuran lah. Akhirnya Firpo tarik, Ricky Puig, idola para netizen, ditarik. Trincao ditarik, masuk Dembele, Pedri, dan Alba. Tim inti, udah selesai itu barang, bungkus, langsung 2 gol. Menang 2-1, yang penting lolos. Barca kalau main dengan full team, ditambah Des di bek kanan, itu lawan siapa aja bisa menang, karena mainnya bagus. Tapi yang jadi masalah, jadi depan Griezmann, Messi, Dembele, tengah Pedri, De Jong, Busquets, kiri Alba, kanan Des, center back ya Pique, Langley, tapi karena nggak ada Pique, Langley sama Araujo masih oke lah. Kipernya Ter Stegen, bukan Neto. Itu lawan siapa aja bisa menang. Tapi kalau udah Neto, golnya itu kan blunder juga. Neto yang main, ini yang main, Ricky Puig yang main, udah Trincao, Junior Firpo, udah selesai. Ancur-ancuran, siapapun bisa mengalahkan Barca. Oke, kita bahas Chelsea dulu. Chelsea 0-0. Gue nggak nyangka bahwa Tuchel, gue pikir dia baru sekali latihan biarin asistennya, ternyata dia langsung turun. Oke. Dan yang bikin gue bingung, Gary Lineker yang diidolakan para fans Liga Inggris bilang, wah, draw di Stamford Bridge, gue nggak ngelihat Tuchel bisa surviving this, bisa selamat dari kekacauan ini. Kalau orang ngerti bola dikit aja, nggak usah banyak, dengan sekali latihan itu mainnya aja udah beda bumi dan langit. Kalau kalian tidak percaya, silahkan nonton preview gue Tuchel mainnya gimana. Oke. Ini baru sekali main. Dia main, gue usulkan, bukan feeling gue, dia akan main dengan 4-2-3-1 dengan line up nggak jauh beda, karena gue nggak tahu Kante cedera, jadi gue pasang Jorginho sama si Kante. Ternyata Kante cedera, jadi Kovacic yang tinggalin. Tapi seperti prediksi gue, Reece James out, Mason Mount out. Jadi 3-4-3 bedanya dengan 4-2-3-1 tadi adalah 5 pemain yang punya karakter menyerang, 5 bertahan. Kalau 4-2-3-1 gue 6 karakter menyerang, 4 bertahan. Pasti dia akan memainkan itu, nggak mungkin dia main 3-4-3 terus, karena dia akan memberi kesempatan kepada pemain lain. Jadi kita akan lihat semua pemain bermain termasuk Reece James. Oke. Nah, gue juga bilang kemungkinan besar kalau main 4-2-3-1 kan tengah dikuasai. Chelsea menguasai lini tengah. Terbukti Chelsea akan bermain dengan banyak passing, jarak antar pemain pendek, terbukti. Tapi dia menempatkan Kai Havertz sama Ziyech di belakang Giroud. Bisa-bisa aja sayap Chilwell sama Odoi 3 back. Odoi didukung sama Aspi karena mereka parkir bis, jadi meninggalkan Thiago Silva sendiri cukup, Rudiger agak di kiri dukung Chilwell. Oke. Intinya adalah mau main dengan 4-3-3, 4-2-3-1 atau 3-4-3, Tuchel akan lebih memanfaatkan, membiarkan, dan gue udah bilang di preview gue tentang Tuchel, membiarkan sayap ini untuk wingback.
dan terbukti Ziyech lebih ke dalam. Odoi sama Chilwell didukung, Rudiger nggak begitu mendukung, Aspi sekali-sekali mendukung. Oke, berarti udah cukup ofensif. Jadi tergantung lawannya siapa. Kalau nggak parkir base mungkin Aspi lebih ke tengah menjadi 3 back di belakang. Dan tadi jujur kelihatan banget bedanya. Terutama siapa? Kovacic yang dikit-dikit dribbling tadi nyaris nggak dribbling. Bener-bener kayak Man City mainnya. Passing kontrol. Banyak peluang mereka dapatkan. Tapi kelihatan sistem ini masih karatan. Kenapa sistem ini masih karatan? Karena baru latihan. Terutama masalahnya di mana? Di Jorginho sama Kovacic. Mereka nggak main jelek sama sekali. Cuman pada saat lu bermain seperti gaya Tuchel, menguasai lini tengah, sirkulasi bola ini harus cepat. Tadi itu kurang cepat menurut gue, terutama dari belakang ke tengah. Nah, kedua, Kovacic sama Jorginho kurang pintar memanfaatkan pada saat mereka mendapat celah. Ujung-ujungnya main aman, walaupun beberapa kali oke, bagus, cuman kurang sering. Akhirnya Ziyech sama Havertz turun untuk minta bola. Pada saat mereka turun, gap ke Giroud lebih jauh. Mau nggak mau passing ke sayap. Ya, tadi ada yang bilang Twitter, kok crossing? Enggak, lo harus sabar, harus lihat momentum. Pada saat Jorginho atau Kovacic, lebih banyak Kovacic sih, Jorginho agak kurang hari ini, lebih ke depan, memanfaatkan ruang yang didapatkan berkat passing ini, baru bisa variasi serangannya itu bisa lebih banyak, yaitu bisa lewat tengah, bisa shooting, bisa lebih banyak variasi lah, bukan crossing aja. Intinya perubahan itu sudah ada, sudah kelihatan. Ini this guy baru 1 hari ngelatih loh, baru 1 hari, oke. Jadi mau nggak mau, mantan pemain Inggris yang merasa dirinya hebat, yang ngejak, yang pro Lampard itu, Merson, Lineker, Redknapp dan lain-lain, masih banyak banget lainnya. Lu lihat ntar gimana. Gue yakin Chelsea bisa masuk 4 besar. Kenapa? Pelatihnya sudah oke, pemainnya berkualitas semua, tinggal Tuchel rubah. Kadang-kadang 4-3-3, kadang 3-4-3, rubah pemain. Dan dia benar-benar memanfaatkan kapasitas pemain. Beda dengan Lampard. Dan semua bermain lebih free, lebih enak, lebih, sekali lagi agak karatan, tapi pattern serangannya itu sudah jelas. Hanya diperbaiki. Gue tweet, ini Chilwell sama Giroud harus diganti. Kalau gue bilang sih Giroud diganti Temi, si Chilwell ganti Alonso. Ternyata Chilwell ganti Pulisic, Odoi ke kiri, bisa juga. Pokoknya dua ini pemain inti, dan terbukti benar-benar diganti. Karena dua pemain ini Giroud kelihatan pada saat sudah main tactical, he failed, gagal. Karena memang bisanya gerusak-gerusuk. Chilwell sama ceritanya. Main tactical, timing, kapan masuk, kapan ke dalam, kapan keluar, kapan crossing, dia gagal. Kan gue udah berkali-kali bilang Alonso itu lebih bagus, apalagi dengan sistem ini yang lebih menyerang. Gue nggak kasih Chilwell itu, nggak akan lama. Pasti dikasih beberapa kali kesempatan, tapi nggak akan lama jadi starting. Oke? Jadi intinya gue fans Arsenal, tapi gue yakin Chelsea bisa ke atas lah. Kemungkinan besar sih bisa masuk 4 besar, kemungkinan besar. Kalau semua berjalan lancar, biar itu Gary Lineker yang gue blok itu diem itu. Terus MU MU ini fans MU itu ngatain Liverpool pas kalah di Burnley. Oh, Anfield nggak anchor, Old Trafford lebih nggak anchor lagi. Lawan rank 20 loh, yang baru koleksi 5 poin dalam 19 pertandingan. Goal difference minus 19, minus 21. Apakah layak menang? Kagak layak menang juga. Walaupun golnya deflect, golnya Sheffield.
Babak pertama shot on target 1, babak kedua tambah 3. Apakah banyak peluang? Nggak ada peluang, tapi nggak banyak juga. Golnya Martial layak dianulir karena mengganggu kiper. Nah, si De Gea ada yang bilang De Gea didorong, iya. Niatnya pemain Sheffield dorong, tapi pada saat dia maju De Gea udah ke atas duluan, jadi nggak terganggu sama sekali, makanya gol itu disahkan. Kalau gue bilang itu blunder, murni blunder dari De Gea. Em, Gini ya, gue selalu bilang MU itu berada di papan atas itu karena punya skill, kualitas pemain yang luar biasa, dan tergantung oleh Rashford yang selalu tajam dan Bruno itu udah 4 pertandingan nggak tajam, kecuali terakhir pas lawan Liverpool. Oke. Pada saat dia nggak tajam, Pogba yang bagus mainnya, bagus banget. Pada saat Pogba sama Bruno biasa aja, Rashford biasa aja, kayak tadi selesai itu barang. Gue tidak bilang Ole jelek, tapi definitely, dan gue tetap dengan pendapat gue, Ole tidak bisa mengangkat tim ini menjadi juara atau mendominasi. Kenapa? Gue selalu bilang, taktiknya MU ini old school. Lu percaya nggak percaya, dan terbukti jarak antar pemain itu terlalu jauh. Akhirnya mengandalkan dribbling skill individu. Golnya juga bola atas. Ya kan? Maguire lagi yang cetak gol. Nah, kalau lu kebobolan 1, lu kebobolan 2, lu cetak 3 gol, kan you still win the game. Ini cuma bisa cetak 1 gol. Come on. Oke. Dan gue selalu bilang MU ini kan dalam tekanan karena mereka harus menang untuk bisa kembali ke pucuk. Ya. MU ini nggak punya mental juara, sesimpel itu. Champions League grup nggak lolos, padahal lawan FC Kebab tinggal menang. Yang kalah semuanya FC Kebab itu hanya menang sekali lawan MU. 4 kali semifinal nggak lolos, dan belum ada bukti bahwa MU itu punya mental juara untuk gue. Tapi kan pada saat mereka menang ugly win, gue ngomong, gue bikin review di Just Talk, dikritik. Oh, yang penting menang, yang penting menang. Makan tuh menang. Oke. Jadi kalian kena karma dari fansnya Liverpool yang ngatain bahwa Liverpool kalah di kandang sendiri, ya. Dan lawan Arsenal harusnya lihat kualitasnya MU harusnya bisa menang. Harusnya di atas kertas, sama kayak Sheffield, harusnya bisa menang. Oke. Thanks for watching.